Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke pertemuan ke-10 ya di mata kuliah logika matematik. Saya harus menyampaikan lewat media ini karena ada beberapa kegiatan nanti malam. Insya Allah kita jumpa lagi di tanggal 11 ya, pekan depan setelah Idul Adha. Semoga teman-teman sehat semua. Kita ngebahas himpunan di pertemuan setelah UTS sampai nanti UAS. Nanti ketemu himpunan, ketemu fungsi, dan kayaknya lebih mudah dibandingkan yang kemarin kita sudah pelajarin ya, pembuktian logika dan macam-macamnya. Eh, dan ini relatif kita mulai dari materi yang sangat dasar, lagi-lagi untuk memberikan kepada teman-teman pemahaman yang fundamen agar kalaupun nanti ditarik kemana-mana bisa ngikutin. Itu bukan di pelajaran saya, tapi tadi di pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, himpunan itu secara konsep adalah hal yang fundamen dalam cabang ilmu matematika. Karena dia bicarain pengelompokan gitu ya. Nanti ketemu dengan kelompok bilangan bulat, kelompok bilangan prima, kelompok bilangan ganjil, genap. Nah, itu bilangan real gitu ya, pecahan desimal. Itu bagian depan dari himpunan. Belum lagi nanti ketemu dengan apa daerah hasil gitu dalam materi fungsi. Nah, di akhirnya menjadi satu fondasi dalam pembelajaran ilmu matematik. Dan memang setelah kita ngomongin bilangan, setelah bilangan dalam pelajaran sekolah dasar itu kita juga akan masuk ke pembelajaran materi himpunan. Nah, secara nalar atau logika, sebuah himpunan itu adalah kumpulan objek ya, atau daftar eh, eh, apa selain objek sebutannya gitu ya, yang definisinya jelas, tertentu gitu. Jadi dia kalau disebutin satu himpunan A, maka isinya sudah pasti mencerminkan A. Jadi contohnya bilangan 137 ini kan sudah tertentu ya, jelas ya. Kemudian jawaban dari persamaan 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini objek-objek yang nanti x-nya itu jelas gitu. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar satu pernyataan itu benar dan salahnya jelas, maka dalam himpunan isinya jelas. Kalau pernyataan itu dia nilainya benar atau salah, kan itu nggak ada yang abu-abu. Dibilang benar maka pernyataan, dibilang salah pun pernyataan. Nah, kalau dia di himpunan, isinya itu sudah mencerminkan dari nama himpunannya. Nah, huruf hidup dari alfabeta apa tuh? A, I, U, E, O gitu kan ya. Itu pun definitif. Udah jelas tuh. Itu isinya. Penduduk bumi, ya, maka semua yang ada di bumi disebutnya penduduk bumi. Kemudian siswa yang bernama Adam, Budi, dan Andi. Nah, kalau bukan namanya ini, maka dia nggak masuk dalam himpunan siswa yang dimaksud. Ya, semoga bisa difahami ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Notasi. Notasi himpunan itu dinyatakan dengan huruf besar. Dan anggotanya huruf kecil. Ini nama himpunannya, ini elemen anggota himpunannya. Nah, kalau ada elemen anggota himpunan sebutnya X, kita sebut sebagai anggota dari himpunan A, maka tulisannya gini nih, elemen. Nah, ini secara notasi X elemen A. Sebutannya begitu. Bacanya. X elemen A. Jadi kalau ada himpunan A, hurufnya besar, sebagai notasinya, dia memiliki anggota misalnya A,
ya B. Nah, ininya kecil. D ya E. Nah, terus kita bilang B anggota elemen dari A. Hmm. C elemen himpunan A. Gitu. Jadi nulisnya kira-kira begitu. Sudah cukup jelas. Ini nggak akan panjang. Yang berikutnya adalah tadi penerapan notasinya. Ini notasi himpunannya. Penerapannya begini. Kalau kita punya nama himpunan, misalnya A1, ini elemennya. Oke ya. A2, ini elemennya. I'm sorry, ini isinya nanti elemennya tergantung tergantung X-nya. X-nya berapa? Misalnya X-nya min 3/2. Dan min 3/2 itu adalah himpunan dari A2. Karena kalau dimasukin, dapat 0 kan? Kalau dimasukin kan 2 dikali min 3/2. Set, tambah 3. It's min, ini coret. Dapat min 3 tambah 3 sama dengan 0. Bener kan? Maka anggota dari A2 itu X-nya berapa? Min 3/2. Salah satunya. Nanti ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Oke. Kemudian A3, himpunan A3 punya anggota A, I, U, E, O. Nih, tadi kan ada contohnya ya, 1 sampai 5 nih. Coba balik dulu ya. Coba balik dulu. Nah, ini kan ada, ya ada 3 kan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini statementnya kalau dinotasikan akan menjadi seperti ini. A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat di yang paling bawah, A anggota elemen himpunan A3 tuh. A kan? F F bukan anggota elemen himpunan A3 karena nggak ada F di sini. Cuman A, I, U, E, O aja. Andi adalah anggota himpunan A5. Tapi Burhan bukan anggota himpunan A5. Sesimpel itu. Oke. Cara nulis. Jadi kalau eh, sering saya bilang kenapa di matematik itu penulisan menjadi penting karena kalau kita salah nulisnya pembacaannya bisa macam-macam tafsirnya gitu kan. Oke, kita coba hapus dulu ini cek yang kita oke, sekarang kita masuk setelah notasinya himpunan berhingga dan tak berhingga. Disebut himpunan berhingga kalau kemudian anggota himpunannya bisa dihitung. Oke, jadi kalau misalkan dia bisa dihitung, maka kita bilang itu himpunannya berhingga. Tapi kalau tidak bisa dihitung, maka himpunannya tidak berhingga. Contoh nih. Nah, contohnya, kalau M itu adalah himpunan hari-hari dalam seminggu. Isinya apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa dihitung? Bisa ada berapa? 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 kan? Maka bisa dihitung. Kalau yang N, lihat di sini, himpunan bilangan genap. Mau berapa bilangan genap? Gimana ngitungnya? Kalau nggak dibatasin intervalnya, menjadi tak berhingga N-nya. Maka seringnya nanti dalam soal-soal itu dibatasin. Misalnya antara 2 sampai 12. Nah, itu dia jadi berhingga. Kalau tidak dibatasin seperti ini, kalau nggak dibatasin, maka jadi tidak berhingga. Kalau dibatasin, jadi berhingga. Mafhum ya? Fahim ya, insya Allah lah. Gampang ini mah. Jadi tadi yang ketiga, himpunan berhingga dan tidak berhingga. Yang keempat, kesamaan himpunan-himpunan. Dua himpunnya, dua himpunannya disebut sama kalau masing-masing anggota A dan B itu sama. Walaupun tadi posisinya beda-beda.
Karena dalam himpunan urutan tuh tidak tidak berpengaruh. Jadi kita ngumpulin nih di satu kandang, ada kandang kan ya mau gimana kayak kambingnya begitu ya, mau duduk di mana ya, selama di kandang itu maka jadilah dia ada di situ. Pun sama dengan ini. Ya, ini disebut himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 3, 1, 4, 2, ya sama-sama isinya ada tiganya, ya ada empatnya, ada satunya, ada duanya gitu maksudnya. Nah yang begini disebut himpunan A sama dengan himpunan B. Walaupun tadi ya posisinya urutan urutan himpunannya mungkin nggak sama, tapi apa anggota himpunannya sama, kan? Satu, 2, 3, 4, satu lagi 3, 1, 4, 2, ya, sama aja. Itu kayak. Oke, kita masuk himpunan nol. Ini slide terakhir. Himpunan nol itu adalah himpunan tidak mempunyai elemen. Nah, kenapa nggak punya elemen? Ya karena memang eh, karena memang tidak ada gitu. Nah, kalau dia punya eh, elemen walaupun satu, maka dia punya anggota. Tapi kalau nggak punya anggota elemen, maka jadinya himpunan nol. Contoh, A adalah himpunan dari orang-orang di dunia yang berusia lebih dari 200 tahun. Nah, secara data, fakta, kita nggak nemu tuh ada orang yang usianya lebih dari 200 tahun. Kalau 100 tahun masih ada. Kalau 200 tahun udah nggak ada. Maka A itu nggak punya anggota himpunan karena nggak ada. Ya. Nah, kalau yang B gimana? X di mana X kuadrat sama dengan 4. X-nya bilangan ganjil ada gak? Nggak bakal ketemu gitu. Karena kita masukin misalnya X-nya ganjil berapa? 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Ya. Gitu Kak. Jadi himpunan A, himpunan B itu adalah himpunan kosong yang nggak punya anggota himpunan. Kenapa? Karena emang nggak ada. Tab itulah sekilas dari eh, pengantar ya himpunan. Jadi posisinya kita hanya akan belajar terkait dengan himpunan ini bagaimana topik-topik yang ada, kemudian bahasan-bahasan yang ada dalam himpunan, istilah-istilah, kemudian juga hal-hal yang terjadi di dalam himpunan, sampai nanti kemudian kita akan masuk ke eh, materi fungsi. Jadi, ini habis ini. Oh, habis kan. Sekian saja materinya. Nanti kalau untuk latihannya gampang, kita bisa kirimkan soalnya dan teman-teman bisa ngerjain. Saya pikir itu pertemuan singkat kita. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.